Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari semua, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tips bagaimana kita bisa menghargai orang lain yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ada 6 tips agar kita bisa menghargai orang lain, karena memang kita di dalam hidup dan kehidupan kita disuruh untuk saling menghargai siapapun orang itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surah Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk Allah yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Saudara-saudariku semua, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada 6 tips supaya kita bisa menghargai orang lain. Yang pertama, saudaraku, apabila kita berjumpa dengan seorang yang mulia. Nah, yang mulia ini bisa saja mulia karena pangkat dan jabatannya. Bisa saja seseorang itu mulia karena harta dan kekayaannya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, apabila kita berjumpa dengan orang yang mulia, maka sebaiknya kita harus husnuzon, bersangka baik kepadanya. Apa sangkaan kita? Bisa jadi orang ini lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripadaku. Karena memang seseorang itu bisa saja Allah kehendaki jauh lebih baik di antara yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah memuliakan orang yang Ia kehendaki, dan Allah juga menghinakan orang yang Ia kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangannya lah segala kebaikan, sesungguhnya Allah itu di atas sesuatu itu maha kuasa. Nah, ini prasangka kita harus prasangka baik kepada orang yang mulia, yang kelihatannya dalam keseharian dia jauh lebih mulia. Maka kita harus bersangka baik, berimage baik kepada mereka. Supaya apa? Supaya tidak ada kecemburuan sosial. Karena memang di sisi Allah belum tentu siapa di antara kita yang jauh lebih baik, yang lebih mulia. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudariku, bila bertemu dengan anak kecil, anak di bawah umur, serianya kita berpikir, anak-anak ini belum berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, tentu anak-anak ini jauh lebih baik daripada aku. Anak-anak berbuat satu kesalahan tidak merupakan satu perbuatan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anak-anak dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalbu an thalathah. Diangkat pena dari 3 golongan. Artinya amalnya tidak dicatat. Kalaupun mereka melakukan satu kesalahan, tidak dicatat sebagai amal mungkar dan maksiat. Anin naimi hatta yastayqiza. Yang pertama, orang tidur sehingga dia bangun dari tidurnya. Orang tidur umpamanya
melakukan suatu kesalahan, itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan maksiat dan mungkaran. Dalam masa tidurnya dia melakukan suatu kejahatan, itu tidaklah merupakan suatu perbuatan dosa, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, karena orang tidur itu tanpa kesadarannya, hatta yastayqiza, sehingga dia bangun dari tidurnya. Kemudian yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima, anak-anak sehingga mereka sampai umur, sehingga mereka sampai akil baligh. Anak-anak melakukan suatu kejahatan, dia tidak dicatat sebagai perbuatan maksiat dan mungkarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu dimaafkan sehingga hatta yahtalima, sehingga dia sampai umur. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang gila sehingga dia sembuh dari gilanya. Maka tidaklah suatu perbuatan maksiat, bukanlah suatu perbuatan mungkarat orang gila melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Mereka tidak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, karena tidak ada filter penyaring pada orang gila, sehingga dia sembuh dari gilanya, baru amalnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudaraku, tip agar kita bisa menghargai orang lain, apabila kita bertemu dengan orang yang sudah sampai umur, orang dewasa, bahkan orang yang lebih tua dari kita, maka sepatutnya lah kita berprasangka bahwa orang ini mungkin lebih dahulu beribadah kepada Allah dibanding kita. Mungkin mereka lebih dahulu berbuat taat kepada Allah dibanding kita. Nah, dengan prasangka ini kita tidak meremehkan orang lain. Kita tidak menganggap bahwa orang lain itu di bawah kita. Kita menganggap bahwa semua orang di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemuliaan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mereka jauh lebih mulia dari kita, atau malah sebaliknya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, apabila kita bersua dengan ulama, dengan orang alim, kita bertemu dengan orang yang mempunyai ilmu, maka sudah semestinya lah kita berprasangka, orang ini dianugerahkan ilmu yang tidak dapat kita gapai. Orang ini telah meraih derajat yang tinggi yang tidak pernah kita raih. Orang ini mengetahui materi ilmu yang tidak pernah kita ketahui dan mengamalkan ilmunya. Ya, prasangka itu harus kita tanamkan pada diri kita, sehingga pantaslah di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja, kata Allah, hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, para orang-orang alim. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Surah Al-Fatir ayat 28. Kemudian yang kelima, tip supaya kita bisa menghargai orang lain. Apabila suatu saat kita bertemu dengan orang awam, atau orang bodoh, atau orang jahil, kita harus berpikir, kita harus menanamkan dalam hati kita, orang ini berbuat maksiat kepada Allah karena mereka tidak tahu sebenarnya. Sedangkan kita bermaksiat kepada Allah secara sadar di tengah keilmuan kita, kita tahu, tapi kita melakukan satu kejahatan. Dan ini harus kita tanamkan supaya kita tidak menghina, supaya kita tidak mencaci maki orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang awam,
melakukan suatu perbuatan kesalahan. Karena mereka memang tidak tahu. Ini akan memberikan motivasi bagi kita supaya kita saling nasihat menasehati. Ingat saudara-saudariku, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal-amal kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang saling nasihat menasehati, saling menunjuki, saling ajar mengajar dengan kebenaran dan kesabaran. Dan ini akan mendorong kita apabila kita melihat ada orang melakukan satu perbuatan, maka haruslah jangan kita caci, jangan kita maki mereka. Harus kita berikan nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah kita ubah dengan kekuasaan kita kalau kita punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani. Jika kita tidak punya kuasa, maka haruslah kita nasihati dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka apabila kita tidak bisa menasihati mereka, kita jauhi dengan hati kita. Wa huwa adhaful iman. Menjauhi dengan hati itu, mengubah kemungkaran dengan hati, dengan cara menjauhi, tidak merestui, tidak menyetujuinya, itu merupakan selemah-lemah daripada iman. Maksudnya selemah-lemah daripada usaha kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara-saudari semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Tufail. Dalam kesempatan itu, seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr radhiyallahu an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan tentang hal kaumnya, yaitu kaum Daus. Apa kata Tufail? Ya Rasulullah, inna Dausan qad asad wa abad wa Allah alaihim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Daus mereka berbuat maksiat dan mereka tidak mau menerima Islam. Doakan kecelakaan untuk mereka ya Rasulullah. Mendengar kata-kata Tufail tadi, Rasulullah tersenyum dan memanjatkan doa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah mereka ke Madinah supaya bisa mereka diberikan pengajaran, supaya mereka bisa dikasih tahu. Mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana Islam yang sebenarnya. Demikian saudaraku. Kemudian yang keenam, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tip agar kita bisa menghargai orang lain. Apabila suatu saat kita berjumpa dengan orang kafir, maka kita haruslah berprasangka baik kepada mereka. Walaupun mereka sekarang dalam keadaan kafir, ya harus kita tanamkan dalam hati kita. Bisa saja suatu saat nanti orang kafir itu memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, mendapat hidayah dan mengakhiri hidupnya dengan amal yang baik, husnul khatimah. Sementara kita yang sejak lahir kita dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, kita sendiri tidak tahu ke depan bagaimana akhir hidup kita, apa husnul khatimah ataukah su'ul khatimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita haruslah berprasangka, berhusnuzon sekalipun terhadap orang kafir sekalipun. Mungkin saja mereka dapat hidayah
di akhir kehidupannya, dan mereka beramal dengan amal kebaikan sehingga akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Saudara-saudariku semua, inilah trik atau tip menurut Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita bisa saling harga menghargai terhadap orang lain. Apapun keadaan orang itu, bagaimanapun status sosialnya, siapapun mereka, maka kita wajiblah menghargainya. Karena memang kita tidak tahu antara mereka dan kita, antara kita dan dia, siapa yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi perlu kita sadari, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah mengangkat derajat, memuliakan orang yang Ia kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan Allah juga akan menurunkan derajat, menghinakan orang yang Ia kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan, dan sesungguhnya Engkau di atas segala sesuatu itu maha kuasa. Saudara-saudari semua, itulah 6 tip yang penting kita tanamkan pada diri kita supaya kita bisa menghargai antar sesama kita, menghargai orang lain, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah, dan Allah memuliakan manusia. Waqad karramna bani Adam, sesungguhnya Allah memuliakan bani Adam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.